Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan sanggup bahkan menghitung satu nikmat pun. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, harusnya hari ini jadwalnya Pak Tatang, tapi kelihatannya nggak datang. Jadi kita isi kembali dengan materi kita yang tentang sekilas pandang belajar bahasa Arab dan mengenal bahasa Arab. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai fi'il ada 3 dari sisi waktu terjadinya, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan amr. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sedikit belajar mengenai dhamir. Masih berhubungan dengan yang kemarin. Ya, bab kita hari ini adalah dhamir. Dhamir ini adalah kata ganti. Ya, masih bagian dari fi'il. Jadi dhamir kata ganti itu ada kata ganti orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Untuk dhamir orang ketiga itu ada 6. Yaitu huwa, ini masih kayak yang kemarin, masih berhubungan huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Nah, ini. Apa ini? Huwa. Kelihatan ya, semiring. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ayo kita. Humanya ada 2. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hunna. Oke. Huwa ini adalah satu orang, untuk satu orang, ya kan, maskulin, 1M, tapi untuk K3, kata ganti orang ketiga. Dia, bukan mereka, satu. Ini di sini satu. Nah. Jadi satu orang maskulin, jadi laki-laki. Kata ganti orang ketiga atau K3. Jadi dia. Satu orang tapi dia. Oke. Kemudian huma. Ini untuk 2 orang. 2M, K3 juga. Kata ganti orang ketiga. Hum, ini untuk mereka ya, 3M, K3. Lebih dari 2, betul. 3 atau lebih dari 2. Oke ya, untuk yang hiya ini 1M, 1F. 1F feminin, K3. Ini 2F, K3. Ini 3F, K3. Nah, ini polanya. Dia, mereka berdua, mereka 3 atau lebih. Tapi laki-laki semua. Ini maskulin semua, 3 ini. Kalau ini hiya, itu dia juga, tapi dianya perempuan. 1 orang. Ini mereka 2 orang perempuan.
Jadi huma laki-laki dan huma perempuan sama ini. Kemudian hunna 3 feminin. Mereka tapi perempuan. Tuh, jadi kalau untuk perempuan menuju ke dia, ya pakainya hiya. Kalau laki-laki ya huwa. Kalau 2 sama nih, huma. Kemudian kalau mereka 3 atau lebih, kalau laki-laki hum, kalau perempuan hunna. Mereka ada 2 ya? Mereka ini ada 2, ada bisa 2 orang, bisa 3 lebih. Oke ya, oke ini untuk kata ganti orang ketiga. Bagaimana kata ganti orang yang pertama? Kata ganti orang pertamanya ada 6 juga. Ada anta, ente, antuma, antum. Nah, ini untuk laki-lakinya, untuk perempuannya ada anti, ini anti, antuma, antunna. Nah. Ayo kita baca bareng-bareng. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, ini rumusnya apa ini? 1M K K2. 1M K2. Oke. 1 orang maskulin kamu. Nah, kamu nih. Kalau ini kan dia. Orang ketiga, ini orang kedua, kamu, ente, nah, ente, ini asalnya dari bahasa Arab, anta jadi ente. Satu untuk maskulin, kamunya tapi laki-laki ya. Antuma, nah ini 2M, K2, oke. Ya ini 3M, K2. Ya ini 1F. K2, 2F, K2, nah ini 3F, K2. Oke, jadi kalau kita ngomong anti, udah tahu pasti itu perempuan. Ini pakai kasroh, kalau anta, ini pakai fathah. Nah, ya, gitu memang di dalam tradisi bahasa Arab itu kalau kita nyebutnya 1 orang tapi disebut orang banyak itu sopan, gitu. Seperti kasar, anta, kesannya bukan kasar, seperti kesannya itu kurang menghormati. Gitu. Tapi kalau kita ngomongnya antum sudah makan belum? Antum, padahal 1 orang yang ditunjuk itu menunjukkan kesopanan, menunjukkan sopan, keseganan gitu loh, kepada orang tersebut. Padahal orangnya 1 orang misalnya, tapi tetap aja sebutnya antum, seolah-olah banyak, bukan 1. Maka ini pakai antum yang ini. Jadi boleh aja pakai anta, tapi ya itu semuanya kenapa pakai antum. Jadi ini untuk kata ganti orang kedua, laki-laki 1 orang, laki-laki 2 orang, laki-laki 3 orang atau lebih, perempuan 1 orang, perempuan 2 orang, perempuan 3 orang atau lebih. Antunna, jadi ini sama ya, antuma sama antuma nih, yang 2 itu sama, ini juga sama 2, huma sama huma, ini antuma sama antuma. Oke ya. Sekarang kata ganti orang pertama itu cuma ada 2.
yaitu anak, ane, nah, ane dalam bahasa Betawinya, anak, bahasa Arab asalnya. Kemudian nahnu, nahnu, kami. Nah, ini saya, yang ini kami. Yang ini dia, mereka, yang ini kamu, kalian. Nah, ini saya dan kami. Jadi ini adalah, nah kalau ini nggak dibedakan nih saya atau kami, nggak dibedakan antara maskulin maupun feminin. Ini sama menunjukkan kepada saya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya silakan Pak. Kalau domir untuk dua orang, laki dan perempuan kan sama, itu membedakan mungkin kata sebelumnya atau gimana? Bisa sudah? Ya membedakannya nanti dalam penerapannya. Ya. Jadi misalnya kita terapkan di kata kola. Nah, ini. Kita terapkan di kata kola misalnya. Kola. Kan? Kola. Ini panjang. Kolu. Ya. Nah ini kolat ada taknya. Kolat. Ini kolata. Nah ini beda dia. Kulna. Kulna. Kola, kolu. Kola, dia satu orang laki-laki berkata. Kola panjang nih. Mereka dua orang laki-laki berkata. Kolu, mereka tiga orang laki-laki berkata. Kolat, dia satu orang perempuan berkata. Kolata, mereka dua orang perempuan berkata. Kulna, mereka tiga orang perempuan berkata. Bahkan tanpa dicantumkan ininya pun, domirnya sebenarnya dari sini udah mengandung domir secara implisit. Karena memang kalimatnya beda. Jadi kalau orang berkata, kolata, wah dia orang udah tahu nih, pasti dua orang yang ngomong. Gitu. Dan perempuan. Gitu ya. Nah ini kalau diterapkan untuk yang antanya apa nih? Ini menjadi kulta. Kulta, kultuma, kultum. Nah, ini kultum. Terus kulti, kultuma, kultunna. Kultuma, kultunna. Nah. Kulta, ini pakai kul semua ya. Kulta, kultuma, kultum. Kulta artinya adalah kamu sedang berbicara. Kamu telah berbicara satu orang laki-laki. Dua orang laki-laki, kalian, dua orang laki-laki sedang berbicara. Kalian, tiga orang laki-laki sedang berbicara. Ya kan? Kulti, kamu sedang berbicara, kamunya satu orang perempuan. Berbicara, ya berkata boleh berbicara, berkata. Kultuma, kalian dua orang perempuan yang sedang berbicara, telah berbicara. Kultunna, mereka kalian tiga orang perempuan telah berbicara. Telah ya, karena ini fi'il madhi. Kalau ana apa ini ya? Kultu. Kultu ini kulna. Kultu saya berbicara. Kulna kami berbicara. Nah, kalau misalnya laki dan perempuan gabungan
bagi gabungan laki-laki perempuan banyak. Nah biasanya ya Pak Rahmat yang domir itu yang beda satu paling kiri itu kulta perempuan. yang mana? Atas kiri. Ini kulta, anta, ini kan anta kulta, antuma kultuma, ini ngikutin ya. Antum kultum, nah, ini ngikutin. Nah, kulta, anta jadinya kulta, antuma kultuma, antum kultum, anti kulti, antuma kultuma, antunna kultunna. Ana kultu, saya berbicara, nahnu kulna, kami berbicara. Tapi kalau laki-laki dan perempuan biasanya digunakan domir yang maskulin, seperti antum. Ini gabungan, boleh digabungan laki-laki dan perempuan, biasanya pakai antum atau pakai hum. Dalam hal ini hum, kalau yang bentuk ketiganya. Jadi kalau hum itu bisa laki-laki secara spesifik, bisa juga gabungan laki-laki maupun perempuan. Mereka semua itu pakai hum diwakili, bisa biasanya kayak gitu. Hum. Qalu, mereka berkata, bisa laki-laki bersama perempuan. Nah, kalau yang kata keduanya adalah pakai antum. Oke, sampai sini. Ya, betul. Oke ya. Sekarang kita terapkan domir yang sama untuk kata yang sering banget kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Yaitu menggunakan Oke, kita terapkan menggunakan kata yang paling banyak di Al-Qur'an ya, atau sering kita dengar sehari-hari. Yaitu milik atau bagi. Kan milik atau bagi ya, menggunakan huruf la. Jadi untuk domir huwanya adalah lahu. Nah, ini lahu. Untuk domir humanya lahuma. Untuk ininya adalah lahum. Sering dengar ya? Lahu baginya. Lahul hamdu baginya, bagi Allah segala puji. Lahuma untuk dua orang, lahum untuk tiga atau lebih. Untuk perempuannya adalah apa? Laha. Laha ma kasabat. Nah, itu ada. Allah maghfir laha. Ini sering dipakai. Oke, untuk perempuan dua orangnya lahuma. Masih sama ya dengan ini ya. Kemudian lahunna. Makanya kalau dalam doa kan sering kita Allah maghfir lahu. Nah, itu untuk laki-laki. Lahu baginya. Hu itu laki-laki. Kalau perempuan pakainya ha, tak marbutoh. Laha. Ada lahu, ada Allah maghfir lahu. Kalau ini Allah maghfir laha. Kalau banyak, laki-laki pakainya lahum. Kalau perempuan lahunna. Ini juga berlaku pada kalimat misalnya apa ya? Iyaka atau iyahu bisa juga. Ini ada iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Kita sering mendengarkan ada khotib atau penceramah yang mengenakan iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Hanya kepadanya. Kalau iyahu. Tapi kalau ini domir ketiga dulu. Iyahu bisa berlaku. Ini sama rumusnya ya. Kalau laki-laki belakangnya hu pakai
seperti ini, kalau perempuan belakangnya ha. Rumus umumnya seperti itu. Kalau ini lahum, ya ini lahunna. Kalau yang duanya ini sama, lahuma penerapannya. Oke, sekarang yang bentuk keduanya adalah lahu menjadi anta. Ada yang tahu? Laka. Bagimu. Assalamualaikum misalnya. Atau lakal hamdu, nah, gitu. Atau alaika, itu sama ininya penerapannya, rumusnya. Jadi kalau ada ka di ujung, ini menunjukkan kamu. Domir pengganti laki-laki orang kedua. Orang kedua. Untuk dua orangnya apa? Ada yang tahu? Lakuma. Untuk orang ketiganya apa? Lakum. Nah, ini sering dibaca begitu. Lakum, dinukum. Nah, lakum itu bagi kamu, bagi kalian. Dinukum, kum juga sama tuh, dinukum ada kumnya. Agama kalian, agamamu. Lakum, dinukum, assalamualaikum. Nah, berarti banyak. Kalau dua orang, assalamualaikuma, itu boleh. Dua orang. Atau satu orang, assalamualaika ya Rasulullah. Saat kita mau ziarah di makam Rasulullah kan doanya. Assalamualaikum, boleh nggak masalah. Tapi kenapa pakainya kum? Kan tadi itu secara bahasa kesopanan atau keseganan, nah itu. Makanya menunjuknya banyak. Pakai antum atau assalamualaikum. Padahal boleh pakai assalamualaikum, boleh kepada laki-laki. Kalau perempuan assalamualaiki. Nah ini makanya laka, lakuma, lakum ini laki. Ya laki, lakuma, lakunna. Pinter Pak Anton. Ya. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Nah sama tuh. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaka na'budu, hanya kepadamu. Iya itu artinya hanya kepada ka, kamu. Kalau dua orang iyakuma, banyak iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Nah, itu bisa juga. Iya. Iya, ya. Nanti kita sampai ke situ pelajarannya. Oke, untuk domir anak jadinya apa nih? Domir anak. Nih, pola ini laka, anaknya apa? Ada yang tahu? Li. Kalau nahnunya lana. Li untukku atau milikku atau bagiku. Kalau lana bagi kami. Lana a'maluna walakum amalukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Nah, ada juga seperti itu. Nah, li Rabbighfirli wali walidayya. Li panjang tapi ya, li. Artinya bagiku, untukku. Waliyadi, nah ini juga sama li. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Oke ya, jadi ini pola-pola yang bisa diterapkan
Lana. Lana bagi kami. Nah, Allahumma ighfir lana. Ampunilah kami. Kalau Allah maghfirli atau Rabbighfirli, nah li itu ada li itu. Rabbighfirli. Rabb artinya Tuhan, ighfir artinya ampunilah, li untukku, berikanlah ampunan kepadaku. Rabbighfirli. Kalau beda Rabbighfir lana. Ampunilah kami, berilah ampunan kepada kami. Jadi kalau ada imam baca Rabbighfirli, nah itu dengan ngerti bahasa Arab dia. Ya, untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Gitu. Rabbighfir lana, berarti imamnya ngerti nih. Harus ganti domirnya, diganti kalau doa. Mau jadi imam. Jadi jangan pakai Rabbighfirli wali walidayya, salah. Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Gitu. Untuk kita semua, jangan sendiri-sendiri. Makmumnya juga nggak paham juga, ngaminin aja, amin, amin. Padahal dia diri sendiri. Jadi kalau doa sendiri pakai firlana juga boleh, nggak masalah pakai lana, mendoakan orang banyak. Kalau kami boleh, umum kalau kami bisa sendiri-sendiri atau semuanya orang lain. Jadi imam ketahuan dia kalau cuma hafal gitu kan. Rabbighfirli wali walidayya, untuk dia doang sama orang tuanya dia yang didoakan. Jadi kalau Allahumma a'inni bisa diganti Allahumma A'inna, betul. Nah, itu udah paham ya rumusnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jangan Allahumma a'inni, kalau Allahumma ini ya untuk saya aja. Karena kalau ni atau li Makmumnya cerdas juga ya. Ini apa? oke ya. Cuma sini ya, ada pertanyaan? Udah pada paham semua ya. Jadi paling enggak. Ya nanti dihafalinnya gampang lah, pelan-pelan. Nanti diterapin di jadi kalau bikin tabel ya. Ada tabelnya, nanti saya share ya. Ada tabel yang dibagi. bikin sendiri, nanti ini bener nggak gitu. kalau bikin sendiri bener mah hafal dulu. Hafal dulu. Ya, oke ya. Oke, kita lanjut, masih ada waktu. Kita lanjut ke namanya masih mirip-mirip kata ganti juga. Masih mirip kata ganti. Ini dengan itu berlaku untuk dua-duanya, perempuan laki. Iya, betul, perempuan laki-laki. Berlaku semua sama. Oke, kita lanjut sedikit ya. Kita belajar nama isim isyarah. Isim apa isyarah? Kata tunjuk. Ini juga sering muncul di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran ya. Itu kata tunjuk jauh dan kata tunjuk dekat. Kita sering dengar yaitu dalika. Nah, jangan dalika dulu. Yang dekat dulu deh, ini dalika yang jauh. Yang dekat itu menggunakan kata hadza. Ada hadza nanti untuk yang kata tunjuk dekat artinya apa? Ini. Hadza ini artinya ini. Kemudian ada dzalika artinya itu. Itu. Hah? Kalau demikian bisa pakai apa namanya? Ulaika.
atau bisa juga dzalikum. Jadi dzalikuma, dzalikum. Nah, itu bisa. Tapi itu nggak umum lah. Kita belajar yang umum dipakai aja. Jadi ini dan hadza dan dzalika, ini dan itu. Sering kita lihat kata ini digunakan baik di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab secara umum. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ada dzalikal kitab. Kemudian hadza hadza siratim mustaqim. Nah, itu juga ada di dalam Al-Quran. Kata hadza dan dzalika ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kita sekarang udah mulai masuk ke gabungan dua kata ya. Misalnya hadza walaupun ditulisnya h-nya itu pendek, tapi bacanya panjang ya. Hadza, h-nya panjang, d-nya panjang. Hadza masjidun. Ini udah kita mulai masuk ke gabungan kata ya. Masjidun. Artinya apa? Ini masjid. Ya, kenapa? Enggak, nanti belajarnya itu. Hadza masjidun, masjid umum, betul. Hadza masjidun. Kenapa masih umum? Karena ini menggunakan, seingat isim apa? Nakirah. Ya, masjid nakirah. Artinya adalah ini adalah masjid. Ya kan? Kalau pakai isim ma'rifat jadinya bacanya gimana? Hadzal masjidu. Artinya apa? Bedanya apa? Hadza masjidun dengan hadzal masjidu. Yang bawah khusus, tapi ini belum kalimat sempurna. Masjid ini, nah baru itu, masjid ini apa nih? Lanjutannya jadidun, misalnya baru, atau kabirun, besar. Kabirun, besar. Ini baru kalimatnya lengkap nih. Hadal masjidu kabirun. Masjid ini besar. Tapi kalau kalimat yang atas menggunakan nakirah, ini udah satu kalimat yang lengkap. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Nah, udah selesai kalimatnya nih, lengkap. Pakai un, karena tidak ada alif lam. Makanya nakirah nih. Kalau ini udah marifat, karena ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lam pakai un. Nah, hadal masjidu, masjid ini kabirun, besar, megah, kabirun ya ini un. Ya, jadi membedakan, menerjemahkan antara ada alnya dengan tidak ada alnya. Kalau tidak ada alnya, ini sudah merupakan sebuah kalimat sempurna. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Tapi kalau pakai al, hadal masjidu, masjid ini belum selesai itu kalimatnya. Kabirun misalnya besar, atau jadidun baru, atau jamilun cantik, atau indah. Ya, betul. Begitu juga dengan dalika sama. Dan bedanya kalau hadza ini adalah petunjuk dekat, kalau dalika adalah kata tunjuk jauh. Itu kalau hadza itu ini. Kalau hazal pakai Jadi ini kalau ketemunya alif lam di sini kan bacanya hadzal. Hadzal masjidu. Iya.
Dia lebih khusus ya. Kenapa? Ada halnya lebih khusus. Iya, lebih khusus. Jadi masjidnya masjid tertentu. Masjid yang ini megah ya, kabirun, atau indah ya, jamilun misalnya. Kalau hadza masjidun, ini adalah masjid, atau itu adalah masjid. Oke ya. Begitu juga dengan dzalika. Tuh, sama ya. Tapi dzalika ini untuk dzalika itu untuk satu ya. Jadi kalau diuraikan ini panjang lagi, tapi kita yang paling umum aja dipakai dah. Kalau perempuan apa? Tilka. Tilka itu perempuan, bukan dzalika. Itu namanya tilka. Tilka ayatul kitabil mubin misalnya. Ini juga sama itu. Kenapa bukan dalikal kitabu ayat bukan dalikal ayatu? Kenapa pakai tilka? Tapi kalau dalika, tapi kalau alkitabu pakainya dalika, tapi ayatu pakainya tilka. Ada yang tahu? Bukan. Karena kalau ayat tuh ada tak marbutohnya kan? Nah, tak marbutoh ini menunjukkan apa? Perempuan. Mana? Ini feminin. Pokoknya kalau ada taknya di belakang itu feminin. Karena dia feminin, maka yang digunakan feminin juga, tilka. Tuh. Tilka. Tilka ayatul kitabil mubin. Kenapa pakai tilka bukan dalika? Karena di sininya adalah feminin. Ada tak marbutoh. Tapi kalau Alkitab, kitab kan nggak ada tak marbutohnya, maka pakai dalika. Dalikal kitabu. Dalikal kitabu la raiba fi. Ini nggak ada tak marbutohnya, maka pakai dalika. Dianggap apa? Maskulin. Kalau ini dianggap feminin, makanya pakai tilka. Itu juga feminin. Kalau hadza femininnya apa? Yang tahu? Dibagi juga sama. Hadhihi ya, makanya kalau femininnya hadza adalah hadhihi. Oh, ada h-nya di sini. Gitu. Oke ya. Nah, ini tak marbutoh. Kalau ada tak marbutohnya perempuan. Takmar itu ya. Tak bulat atau tak taknis juga kadang bisa juga. Pokoknya ada taknya di belakang itu biasanya menunjukkan perempuan. Misalnya madrasatun. Nah, itu ada tak marbutohnya. Madrasah itu perempuan tuh. Berarti dianggapnya madrasah. Tuh. Ini karena ada ininya. Kalau masjid nggak ada ini ya, nggak ada tak marbutohnya. Kayak masjidun. Nah, ini masjidun. Ini nggak ada taknya, ini dianggap sebagai maskulin. Makanya madrasah tidak bisa pakai dalika, pakai tilka madrasah. Dianggap perempuan. Karena ada tak marbutohnya. Seperti ayat ini, ayat. Nggak bisa pakai dalikal ayat tuh salah itu. Harus pakai tilka. Begitu juga alkitabu nggak bisa pakai tilkal kitabu, salah. Harus pakai dalika. Karena ini maskulin, ini feminin. Tak marbutoh. Madrasatun. Kalau nggak ada taknya dianggap maskulin. Seperti masjidun, makanya pakai hadza. Bukan pakai hadhihi. Pakai tilka. Atau pakai hadhihi. Beda.
Bahkan untuk 2 orang dan 3 orangnya juga ada. Dalika, dalikuma, dalikum, ada juga. Daliki, bisa juga tuh daliki, tilka. Banyak. Laki-laki dan perempuan. Selalu begitu bahasa Arab ini ya, pola-polanya. Oke ya. Masih ada waktu sebentar, kita coba merasakan bagaimana di dalam Al-Quran ada makna tersirat di situ. Coba kita buka surat Al-A'raf ya. Al-A'raf pada saat Nabi Adam alaihissalam masih di surga. Ayat berapa tuh? Ayat ke 19 coba ya, kita lihat. Di situ ada kalimat wala taqraba hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua hadhihi syajarah, mendekati pohon ini. Pakainya apa? Hadhihi. Kenapa pakai hadhihi enggak hada? Karena syajarah ada tak marbutoh. Hadhihi syajarah. Syajarah itu apa? Pohon. Ini adalah tak marbutohnya, makanya di sini pakai hajar. Ya. Jadi jangan pohon perempuan. Jangan perempuan pohon karena ada tak marbutohnya. Makanya pakainya hadhihi bukan hada. Oke ya. Kemudian di ayat yang lain masih di ayat di surat Al-A'raf kita rasakan ini ya. Ya, betul. Di ayat ke-22 di situ dikatakan alam anhakuma antilkumas syajarah. Nah, ini ada kata antilkuma. Di sini ada kata tilkuma, tilka, asalnya tilka ya, tilka, tilkuma, tilkum. Berdua, oke. Tilkuma, ya, asyajarah. Oke, ini menggunakan tilkuma, ini menggunakan hadhihi. Tadi hadi kata tunjuk dekat apa jauh? Dekat. Kalau tilka atau tilkuma, tilkum jauh. Artinya itu. Tilka itu kalau hadi dekat. Ya. Kenapa di ayat 19 Allah menggunakan kata hadihi yang menuju kepada syajarah? Sementara di ayat ke-22 Allah menggunakan kata tilka. Kata tunjuk jauh yang menunjukkan syajarah juga. Al-Quran sangat detail loh ini. Coba. Kenapa di sini nggak menggunakan kata hadhihi syajarah? Kan di sini udah hadhihi syajarah. Atau di sini menggunakan kata tilkumas syajarah. Hah? Yang satu tilka. Iya. Yang satu hadhihi, yang satu tilka. Satu tilkuma. Nah, sama-sama syajarah. Yang satu dekat, yang satu jauh. Iya, kenapa? Yang satu sendiri, yang ini berdua. Enggak, dua-dua ini berdua juga. Ngomongnya nih pohon nih 2 orang tuh yang haji ya. Di dekat pohon itu gitu Pak ya. Iya. Yang ini mungkin kursi. Jauh berubah ya. Jauh tuh. Jangan pohon nanti gitu Pak. Pada saat mengatakan hadhihi syajarah, ya kan? Allah begitu dekat dengan Nabi Adam dan Hawa. Tapi pada saat tilkuma Allah marah ini. Allah jauh. Jauh Allahnya. Kan saya udah bilang jangan dekat-dekat pohon itu. Di sini ada kesan Allah jauh dengan mereka karena mereka udah memakan bakul di soalnya. Iya, udah salah di situ. Tuh. Udah salah.
Ya, aku kan sangat detail banget ya. Dia dengan pakai hadihi di sini. Kalau dia pakai hadihi, tidak ada kesan bahwa Allah, Adam dan Hawa udah jauh dari Allah. Tidak ada kesan itu. Tapi di sini pakai tilkuma, yang di sini pakai hadihi. Jadi pada saat ini Allah begitu dekat dengan mereka. Kalau lagi Iya, masih di surga. Ini juga masih di surga. waktu lagi hati itu lagi ngasih tahu lu jangan deketin. Nah, kamu jangan deket pohon ini ya. Dekat mereka, ngobrolnya deket soalnya. Ada kesan gitu. Kan udah gue bilangin. Nah, pada saat mereka berdua melanggar perintah Allah, Allah ganti domirnya pakai tilkuma. Itu. Kan aku udah bilang jangan deketin pohon itu. Bukan pohon ini lagi, itu. Udah jauh. Kenapa menjauh? Karena berbuat dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu sama aja kita menjauhi Allah. Bukan Allah menjauhi kita, enggak, kita sendiri yang menjauhi Allah. Jadi Adam udah main jauh ya. Udah jauh, Adamnya menjauh dari Allah, dari rahmat Allah udah menjauh. Kalau membuat dosa bukan Tuhan menjauhi, tapi kita menjauhi Allah. Iya, betul. Itu sebabnya kenapa di dalam sholat, dalam surat Al-Fatihah kita menggunakan domir ka, iya ka, bukan iyahu. Hanya kepadamu, Allah dekat apa jauh? Dekat, hanya kepada engkau. Kemudian kepadamu, kita langsung berdialog dengan Allah. Di dalam sholat khususnya. Nah, iya ka na'budu. Itu dekat. Bukan iyahu na'budu. Kalau menggunakan domir hu, artinya Allah yang jauh. Hanya kepadanya kami menyembah. Tapi enggak nih, hanya kepada engkau. Ya Allah kami menyembah. Dekat. Kebaikan, betul. Kalau kita berbuat baik, patuh pada perintah Allah, maka Allah akan dekat. Makanya ada hadisnya yang mengatakan jika kita berjalan, jika kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Jika kita mendekat kepada Allah satu depa, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Jika kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan cara berlari. Jadi dekat jauhnya kita dengan Allah adalah tergantung amal perbuatan kita. Kita berbuat dosa, pada hakikatnya kita menjauh. Saat kita bertobat lagi, hakikatnya kita mendekat. Dan kalau kita mendekat, Allah senang, Allah makin dekat, makin cepat dekatnya. Gitu. Oke ya, jadi itulah kesan yang kalau kita cermati bahasa Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran itu begitu teliti, begitu detail, sehingga menimbulkan kesan yang kita tangkap, yang tidak tercantum di dalam terjemahnya. Pada kesan yang kita tangkap. Saat ini kita bisa bayangkan begitu dekat Allah dengan Adam dan Hawa. Jangan dekat-dekat pohon ini ya kalian. Nah, ini dekat. Wah, masih bercengkrama. Begitu yang ini kesannya beda nih. Kan saya udah bilang jangan dekat-dekat pohon itu. Jauh kan itu. Ya, itu kak sama hu. Iya. Oke ya, mungkin. Nggak bisa dirubah. Begitu dirubah, kesannya ada beda gitu. Kesan yang timbul di dalam pikiran, di dalam benak itu udah beda. Udah nggak dalam lagi. Nah, kalau ini dalam dia. Berasa orang yang kalau paham domir aja, langsung berasa dalam gitu. Kebaca. Gimana? Terjemahannya itu kan dirubah itu ke sahabat kita. Ya kalau terjemahan boleh-boleh aja diubah, tapi tetap aja artinya kan nggak berubah, nggak bisa berubah. Asli, karena begitu aslinya kata Al-Qur'annya berubah, kalimatnya akan beda. Terjemah sih orang bebas-bebas aja, mau terjemah bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa.
Ya kalau terjemahan bebas lah, suka-suka orang lah. Kalau terjemahan. Qurannya sih nggak berubah. Kalau begitu Qurannya diubah, pasti akan gecol, maknanya beda. Pasti ada yang jadi nggak enak gitu loh. Bagi yang paham ini. Ya, itu bagi yang paham. Iya. Itu tadi dia pemimpin tuh. Iya. Itunya aja diganti tapi kata-kata Katanya bahasa di Qurannya tahu dia. berubah. Baik ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dalam rangka untuk supaya kita lebih memahami lagi terutama Al-Quran ya, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.